Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga yang jawab salam sama kayak Ustaz salam ya. Alhamdulillah jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ini hujan terus dingin. Ini kalau kata anak muda cakung pondok ranji. Cuaca mendukung untuk ngaji, insyaallah. Kan biasanya cakung cilincing ya, ini enggak, cakung pondok ranji kita ganti. Bukan cakung Sukabumi rumahnya Ustaz. Oke, alhamdulillah jemaah sekalian berdoa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat segala rahmat, nikmat dan karunia dari Allah. Allah dengan rahmat rahimnya membukakan mata dan telinga kita, melapangkan hati kita dan meringankan langkah-langkah kita sehingga kita bisa kemudian dengan mudahnya melangkahkan kaki kita, memilih, memantapkan untuk menuju tempat ini. Karena malam minggu ini berat ya untuk masjid itu, apalagi dengan cuaca yang hujan. Ya, masya Allah, insya Allah pahala yang kita dapatkan Allah lipat gandakan, dan semoga adanya kita di sini sesuai dengan sabda Nabi. Barang sampai jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Salam serta salam juga semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Juga mudah-mudahan bersambung kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kita yang kita berharap tidak hanya mengaku sebagai umat beliau, juga diakui oleh beliau nanti di yaumil kiamah sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di kurma di pekan ke-2 di bulan April. Ya, jadi sekilas yang baru datang ke kurma ini, bahwa kurma ini kajian umum rutin malam Ahad kami adakan setiap 2 kali dalam sebulan, setiap hari Sabtu, pekan ke-2 dan pekan ke-4. Ya, dengan tema dan pematerinya juga beda-beda. Dan alhamdulillah pada hari ini iya. Oke, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, mengingkari tauhid, mengundang bencana. Wah, biasanya kalau mengundang itu mengundang makan gitu ya, ini mengundang bencana gitu. Ini seberapa pentingkah tauhid dalam diri kita sehingga kalau kita ingkari ini bisa mengundang bencana gitu. Nah, ini yang insya Allah sama-sama akan kita bahas. Untuk itu, untuk mempersiapkan waktu, langsung mulai aja karena kita biasanya tank jam 8 karena dan ini udah menunjukkan hampir jam 8:30. Untuk itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim dan juga sekaligus kita saling berbagi dalam saling tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Salawat taslim kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya mohon permisi kepada senior saya Ustaz Numan untuk
menyampaikan kajian di depan. Itu adab dalam thalabul ilmi karena ada senior, jadi mohon permisi gitu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, panitia kemarin minta temanya apa, Ustaz? Mikir-mikir apa temanya ini. Buka, ternyata nemu ya, bedanya yaitu mengingkari tauhid, mengundang bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua hal yang perlu kita bicarakan. Pertama, seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, sebegitu pentingkah tauhid dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kemudian tauhid ini kita tinggalkan, lalu kemudian dikatakan mengundang bencana. Iwan billah rahimakumullah. Kita berangkat dari firman Allah yang sudah sering kali kita dengar, yaitu yang tertera dalam surah yang ke-51, surah Ad-Dhariyat ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun. Dalam terjemahan selalu diartikan kecuali untuk beribadah kepadaku atau menyembah kepadaku. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjelaskan makna ayat ini, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang tertera di dalam tafsir Tanwirul Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di sana dikatakan oleh beliau bahwa makna daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu adalah illa amartuhum ayyuwahhiduni wa ya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepadaku, dalam arti pertama ayyuwahhiduni, untuk mentauhidkan aku. Kemudian yang kedua wa ya'buduni, dan mengabdi kepadaku. Iwan fillah rahimakumullah. Nah, seringnya ketika kita berbicara tentang tauhid, ini yang sering muncul dalam diri kita sepertinya tauhid itu kita anggap remeh. Seakan-akan yang selalu muncul dalam diri kita, yang penting kita mengesahkan Allah, mengakui Allah ada, mengakui Allah berhak disembah, sudah cukup. Nah, itu yang rata-rata difahami selama ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau tauhid itu sekedar mengakui bahwa Allah ada, Allah pencipta, iblis juga bertauhid. Iblis juga bertauhid. Kalau hanya sekedar untuk mengakui Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, iblis juga bertauhid kalau hanya sekedar itu. Karena iblis terang-terangan mengatakan di hadapan Allah ketika ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak mau sujud di hadapan Adam? Apa yang dia katakan? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada si Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jelas, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan si Adam engkau ciptakan dari tanah. Iblis ngaku kalau dia makhluk, iblis mengakui kalau Allah yang menciptakan. Nah, karena itu kalau tauhid hanya sekedar mengakui Allah pencipta, selesai, itu tauhidnya tauhid iblis. Kalau hanya segitu, jadi tauhid kita masih sama dengan tauhid iblis kalau begitu. Padahal dia mengakui itu. Nah, permasalahannya kenapa iblis kemudian divonis oleh Allah kufur? Nah, di sini masalahnya. Justru di sinilah intinya tauhidnya itu. Jadi bukan sekedar mengakuinya bahwa Allah ada, Allah yang menciptakan. Kalau itu semua mengakui. Tapi ketika kemudian iblis mengingkari, mentauhidkan Allah dalam hal perintah, lalu dia tidak mau melakukan perintah itu, disitulah iblis yang dianggap oleh Allah
oleh Allah kufur. Pengakuan dia bahwa Allah penciptanya, Allah yang mengadakan alam ini tidak ada artinya ketika dia tidak mau mentauhidkan Allah dalam hal aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan saya sampaikan dalam hal apa saja kita harus mentauhidkan Allah. Nah, ini jadi illa liya'buduni yang sering kita artikan untuk mengabdi, menyembah. Apalagi kalau hanya sekedar diterjemahkan menyembah kepadaku, arti menyembah di masyarakat kita sekedar dianggap sujud, ruku, itu hanya sekedar seperti itu. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, itulah pertama informasi dari Allah bahwa tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdi, mentauhidkan Allah. Kemudian di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 21, perintah pertama itu adalah juga tauhid, di mana Allah mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam terjemahan dikatakan, wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu, yakni yang telah menciptakan engkau dan orang-orang yang sebelum, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita buka dalam beberapa tafsir, maka kalimat ya ayyuhan nasu ubudu itu bukan dalam arti ibadah salat, ibadah zakat. Dalam hal ini ubudu bermakna wahidu rabbakum, tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ulama tauhid menyebutkan bahwa perintah pertama di dalam Al-Quran itu adalah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diartikan ubudu di situ mentauhidkan? Karena pada ayat yang ke-22-nya itu larangan menyekutukan Allah. Ya. Pada ayat ke-22 Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan kamu tahu bahwa hal itu adalah terlarang. Nah, sehingga jamaah sekalian, para ulama tauhid mengatakan bahwa perintah pertama di dalam Al-Quran adalah perintah mentauhidkan Allah, dan larangan pertama adalah larangan musyrik, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya tauhid ini, ya, maka oleh Allah seluruh rasul yang diutus itu tujuan utamanya adalah membawa misi mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahannya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejak kapan sih manusia itu melenceng dari ketauhidan? Kalau menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Fauzan Al-Fauzani rahimahullah dalam kitab Tauhid, kitab Tauhid beliau menyebutkan di sana bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa manusia ini di dalam tauhid selama asyrah qurun. Dari Adam, sejak Adam itu sampai kemudian ke Nabi Nuh disebut oleh Ibnu Abbas itu asyrah qurun, selama 10 abad. Manusia dalam tauhid kata beliau itu lurus ketauhidannya selama 10 abad. Baru kemudian pada masa Nabi Nuh, menurut penjelasan Ibnu Abbas, iblis kemudian merubah wujud diri menjadi manusia yang kemudian mengajarkan kemusyrikan kepada
manusia pada saat itu. Sejak itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Nabi Nuh alaihi salam membawa misi untuk meluruskan tauhid, dan itu terus berjalan sampai kepada nabi terakhir Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Nahl surat 16 ayat 36, nah di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa seluruh rasul itu membawa misi dua. Membawa misi dua, yakni misi pertama adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, yang kedua mengingatkan manusia agar menjauhi kemusyrikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghuta faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Sungguh benar-benar kata Allah, kami telah mengutus seorang rasul fi kulli ummatin, pada setiap umat. Jadi setiap umat, sebagaimana kita tahu bahwa nabi dan rasul sebelum kita itu diutus kepada umat mereka masing-masing atau kaum mereka masing-masing, sehingga pada saat yang bersamaan ada beberapa rasul, ada beberapa nabi itu, karena semuanya diutus kepada kelompok masing-masing. Tetapi meskipun berbeda kaum, misi mereka sama. Misi mereka sama. Apa? Allah katakan, rasul yang diutus oleh Allah kepada masing-masing umat ini pertama membawa misi dari Allah, ani'budullah, agar kaumnya, umatnya itu hanya beribadah kepada Allah dalam arti mentauhidkan Allah. Yang kedua adalah wajtanibut taghut, agar mereka ini, umat ini menjauhi taghut, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Nah, karena tauhid lawannya syirik. Jadi tidak akan bercampur antara syirik dan tauhid, hanya ada dua pilihan. Kalau nggak tauhid, syirik; kalau nggak syirik, ya tauhid. Ya tinggal pilih aja. Nggak akan ada separuh tauhid, nggak separuh syirik, itu nggak bisa. Kalau ada orang bertauhid lalu kemudian melakukan syirik, itu tauhidnya yang batal. Ya, orang musyrik lalu dia bertauhid, nah syiriknya yang hilang. Ya, tapi kalau sambilan itu ya tidak bisa bertemu, dan ini adalah sesuatu yang bertentangan. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini tadi kita lihat bahwa begitu pentingnya tauhid ini, sampai seluruh rasul mulai dari Nabiullah Nuh alaihi salam sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam misinya sama, yaitu membawa misi tauhid. Otomatis kalau kita bicara tauhid juga otomatis berbicara tentang kesyirikan. Nah, itu bermula dari situ, semuanya begitu. Berbagai macam bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh umat pada masanya nanti. Kita akan lihat nanti itu. Karena itu para nabi dan para rasul yang dikirim ke masing-masing umatnya ini bervariasi kesyirikan yang dilakukan oleh umat. Kalau Nabi Nuh itu syiriknya syirik kuburi, kan gitu. Penyembahnya penyembah ke kubur, berhala, bahasa kita. Itu yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Ya. Kalau syirik yang dihadapi Nabi Musa, syirik apa? Dan tahu apa? Nabi Musa menghadapi syirik apa? Fir'aun juga musyrik, gitu. Nah, Fir'aun itu Nabi Musa menghadapi syirik peraturan, gitu. Syirik undang-undang, gitu.
Karena Fir'aun membuat aturan sendiri, tidak mau mengikuti aturan Allah, maka disebut oleh Allah musyrik. Itu. Nabi Muhammad juga demikian. Menghadapi syirik juga aturan di dalam masyarakat, bukan hanya sekedar berhala. Ma wajadna alaihi aba'ana, warisan nenek moyang, tradisi. Jadi Nabi Muhammad menghadapi syirik tradisi. Gitu. Dari dulu juga begini kan, penyakitnya begitu. Dulu nenek moyang kita juga begini, selalu itu. Nah, jadi ma wajadna alaihi aba'ana itu syirik tradisi, aliran tradisional istilahnya. Itu yang dihadapi oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat tadi Allah sebutkan, di antara umat-umat itu kata Allah, faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah kepada mereka, artinya mereka mengikuti dakwah Rasul, ajakan Rasul untuk mentauhidkan Allah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada juga di antara mereka itu yang jelas kesesatannya, artinya menolak ajakan Rasul untuk bertauhid, jadi mengingkari tauhid yang disampaikan oleh Rasulnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fasiru fil ard, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi ini, perhatikanlah apa yang terjadi di muka bumi ini, fanzuru, perhatikan, lihatlah, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang-orang yang menolak tauhid itu, yang mendustakan ajakan Rasul untuk mentauhidkan Allah. Perhatikan mereka, bagaimana ujungnya mereka, bagaimana, nanti kita akan lihat. Saya sebutkan beberapa contoh nanti. Ketika mereka mengingkari tauhid. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kita lihat bahwa penyakit umat dari dulu sampai sekarang, dan ini memang yang akan menjadi PR seterusnya seperti itu. Makanya kalau kita lihat Al-Qur'an sendiri, Al-Qur'an mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu kalau kita tarik garis lurus, Al-Quran itu hanya satu ajarannya, tauhid. Hanya satu, tauhid. Karena kalau sudah bertauhid, otomatis yang lain pasti ikut. Mungkin antum bilang, Ustaz, kan ada sholat, ada zakat. Iya, sholat, zakat itu adalah aplikasi dari tauhid. Loh, Ustaz, ada sejarah di situ juga. Dan cerita ini, cerita betul, itu sejarah tentang ketauhidan. Coba lihat gitu. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal apa saja sih kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak sekedar sebagaimana saya katakan di awal tadi, bahwa kita hanya sekedar mengatakan bahwa Allah ada, Allah berhak disembah. Apalagi kalau kita, artinya dalam hal kita sebagai seorang mukmin, kita mengucapkan la ilaha illallah. Lalu apa sih la ilaha illallah itu? Ini sangat penting kita pahami. Nah, karena itu di dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan dalam ayat 256 itu, kita sering baca ayat ini, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan masuk ke dalam Islam. Qad tabayyana rusydu fil ghayy. Sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan itu. Maka faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, barang siapa yang kufur, mengingkari taghut, kesyirikan, wa yu'min billah, dan dia tunduk kepada Allah, bertauhid kepada Allah, sering kita katakan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh ia telah
berpegang teguh kepada al-urwa al-wuthqa, yaitu kalimat syahadah la ilaha illallah. Lam fisama laha, tidak akan terputus selama dia dalam keadaan seperti itu. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam menjelaskan ayat ini bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid menjelaskan bahwa ketahuilah bahwa perintah pertama, kewajiban pertama manusia itu adalah kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini semakna dengan kalimat ucapan kita la ilaha illallah. La ilaha yakfur bit tagut illallah yu'min billah. Sehingga ulama tauhid mengatakan ayat ini menjadi dasar bahwa rukun la ilaha illallah ada dua, yaitu kafir kepada tagut, yang mengingkari kesyirikan, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Yang kedua adalah beriman kepada Allah. Kalau kedua ini belum terpenuhi dalam ucapan la ilaha illallah kepada kita, berarti la ilaha illallah kita belum sah karena rukunnya tidak terpenuhi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan luas sekali kalau kita akan membahas masalah itu. Ya, karena itu penting saya hanya memberikan secara global kepada antum bahwa di dalam memahami ketauhidan ini utamakan mengerti tentang kalimat la ilaha illallah kita. Ini yang jarang dibahas. Karena jarang juga orang mau menyampaikan. Kenapa? Karena takut. Karena orang yang menyampaikan la ilaha illallah, kalau sering ngomong la ilaha illallah, menjelaskan tentang tauhid, itulah salah satu ciri teroris menurut BNPT. Karena itu orang takut. Dan itu salah satunya, katanya itu dalam ciri-ciri teroris. Nah, kalau sekarang ciri-ciri aliran keras, Islam garis keras. Nggak ngerti kok ada Islam garis keras, aliran lembek, ada apa, nggak ngerti itu dari mana itu. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang perlu kita bahas, ya, perlu kajian-kajian tauhid. Saya sarankan kepada antum semua dalam mempelajari, pertama yang harus antum bahas adalah memahami apa sih la ilaha illallah itu. Tidak sekedar kita mengerti tidak ada Tuhan selain Allah, apalagi kalau diterjemah seperti itu, tidak ada Tuhan selain Allah, sangat-sangat tidak tepat. Makna la ilaha illallah itu apa? Kemudian syarat la ilaha illallah itu apa? Rukun la ilaha illallah itu apa? Kemudian apa yang membatalkan? Kemudian tuntutannya kepada diri kita apa? Itu yang perlu pahami maknanya, rukunnya, syaratnya, tuntutannya, dan tak kalah pentingnya lagi adalah memahami pembatal-pembatalnya. Memahami pembatal ini perlu kita pahami untuk diri kita, ya. Untuk diri kita, mengukur keimanan kita, mengukur ketauhidan kita, apakah kita masih bertauhid, bukan untuk mengukur keimanan orang lain. Ini saya katakan, ya. Karena ada juga orang yang belajar tauhid, mempelajari pembatal-pembatal la ilaha illallah untuk mengkafirkan orang lain. Itu keliru dalam belajar tauhid. Tauhid itu untuk kita dulu. Jangan lalu baru belajar ngaji 2-3 kali tentang pembatal la ilaha sudah dihafalkan. Siapa nggak mau ini kafir, siapa nggak mau ini keluar dari Islam. Akhirnya semua orang kafir kecuali dirinya. Gitu. Itu ada juga begitu. Ada kawan-kawan kita seperti itu, ya. Saya katakan kawan kita, kawan saya sendiri tidak seperti itu, ya. Nah, alhamdulillah memang Allah ini. Jadi itu yang kita harus memahami. Begitu juga tentang syahadat Muhammadur Rasulullah. Ini juga sangat penting. Bukan hanya la ilaha illallah saja, tapi bagaimana kita memahami asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama tadi. Bagaimana maknanya itu? Apa rukunnya, apa syaratnya, kemudian tuntutannya kepada kita, itu juga harus kita pahami.
Nah, insya Allah kalau itu kita sudah pahami, maka pahamlah kita tentang tauhid. Tinggal kita mengoreksi diri kita, tuntutan tauhid ini sudah belum saya laksanakan dalam diri saya. Alhamdulillah, rahimakumullah, jamaah sekalian berahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai masukan buat antum untuk mempelajari tauhid ini. Ini Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali kepada pembahasan. Jadi, kita di dalam mentauhidkan Allah ini ada 5 hal yang harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti daripada tauhid sebenarnya, karena begini. Secara singkat, syirik itu adalah mengambil hak prerogatif Allah diberikan kepada makhluknya. Itu sebenarnya. Ketika hal itu merupakan hak khusus Allah, haknya Allah, lalu diberikan kepada makhluk, disitulah kita jatuh ke dalam kesyirikan. Allah yang berhak disembah, lalu menyembah kepada makhluk. Allah yang berhak dipatuhi, lalu patuh kepada makhluk, umpamanya. Itu. Karena itu adalah Allah. Pertama, yang harus kita kembalikan kepada Allah, bahwa Allah itu sebagaimana yang diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 120. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Surah Al-Maidah surah kelima ayat 120. Kembalikan dulu bahwa langit dan bumi ini itu adalah lillah, milik Allah. Jadi seluruh alam raya ini itu adalah milik Allah, termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia ini harus kita yakini, bumi Indonesia ini itu adalah milik Allah, bukan milik bangsa Indonesia. Kita hanya dipinjami oleh Allah untuk tinggal di buminya yang bernama Indonesia ini. Itu. Jangan keliru. Nah, karena itu sebagai orang Muslim, kita harus meyakini bahwa alhamdulillah kita ini adalah orang Muslim yang kebetulan berbangsa Indonesia. Jangan dibalik. Alhamdulillah saya bangsa Indonesia yang kebetulan menjadi orang Islam. Jangan dibalik. Ada orang yang membalik seperti itu, sehingga akhirnya tauhidnya nggak karu-karuan. Alhamdulillah saya bangsa Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Islam kok kebetulan gitu. Nah, wahai liman rahimakumullah, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus kembalikan, ya. Kenapa saya katakan ini? Bahwa di sinilah sebenarnya letaknya juga manusia itu banyak yang menyimpang. Ya, yang menyimpang kenapa? Karena alam ini dianggap miliknya. Sehingga alam ini di mana dia berada dianggap bahwa alam ini miliknya, sehingga diaturlah di mana dia berada alam Allah, milik Allah ini menurut selera masing-masing. Karena dianggap ini miliknya. Ya. Orang Indonesia mengaku Indonesia itu milik bangsa Indonesia, maka bumi Indonesia ini diatur menurut selera bangsa Indonesia. Gitu. Orang Jerman mengaku negara Jerman itu milik orang Jerman, diatur menurut selera orang Jerman, dan seterusnya begitu. Karena menganggap ini miliknya. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Ini harus kita kembali bahwa pemilik itu adalah Allah, bukan kita. Maka begitu kita mengklaim bahwa bumi Indonesia ini milik kita, disitulah kita menaikkan derajat kita sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naiklah kita, berarti kita menyekutukan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini. Jadi itu. Jadi
Tidak kata lain, kalau bicara tentang tauhid berarti inilah diantara syirik dalam tauhid rububiyah itu di sini. Ketika seseorang itu meyakini atau mengaku bahwa dialah pemilik sesuatu. Ini di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kembalikan kepada Allah bahwa alam ini itu milik Allah. Karena itu dimanapun kita berada harus kita yakini bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kembalikan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah di surah An-Nas. Ayatnya sering kita baca, bahkan langganan surah An-Nas langganan, biasanya langganan ya. Di sana ada firman Allah di surah An-Nas ayat 2 itu Malikin Nas. Nah, ini juga kembalikan bahwa manusia ini yang memiliki manusia itu adalah Allah. Bukan manusia ini memiliki dirinya sendiri. Ini. Karena itu juga ada aturan-aturan. Kalau kita kembali kepada Nabi SAW, kita tidak boleh berbuat semena-mena terhadap diri kita. Kita tidak boleh karena jari ini milik saya, mau saya jual tidak apa-apa, milik saya kok. Bukan, ini milik Allah. Karena itu nggak boleh sembarangan kita mendonorkan organ tubuh. Izin dulu kepada Allah. Kalau Allah izinkan, jalan. Kalau enggak, jangan. Karena itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya, saya sebutkan secara global. Apa intinya nanti begitu. Nah, yang ketiga sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Yusuf, surah ke-12 ayat 40. Surah ke-12 ayat 40 itu di surah Yusuf. Nah, di surah Yusuf ayat ke-40 itu, nah di sana itu yang ada di ujung ayat. Kalau kita baca dari awal, Allah mengatakan, "Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'akum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah, dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Ini salah satu pernyataan Nabi Yusuf kepada kawannya yang di penjara. Ma ta'buduna min duni, apa yang kamu sembah selain Allah itu, tiadalah yang kalian sembah selain daripada Allah itu, illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum, melainkan itu hanyalah sebutan-sebutan yang kamu sebutkan dan juga para nenek moyangmu. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentang hal itu. Lalu Allah mengatakan, inil hukmu illa lillah. Ketahuilah bahwa inil hukmu illa lillah, tidak ada yang memiliki hak menghukum itu illa lillah, kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amara alla ta'budu illa iyyah, dan Allah memerintahkan kalian bahwa jangan sampai kalian beribadah kecuali hanya tidak boleh kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Dzalika dinul qayyim, itulah aturan yang lurus yang diberikan oleh Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia ini tidak tahu tentang hal ini. Nah, perlu dicatat ujung ayat itu. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Mana yang dimaksud? Yang dimaksudkan adalah kalimat inil hukmu illa lillah. Ini kebanyakan manusia tidak tahu bahwa yang punya kewenangan memberi aturan, memberi hukum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hubungannya semua nantinya saya sebutkan. Nah, karena itu ini juga harus kita kembalikan kepada
kepada Allah. Bahwa hak prerogatif bahwa membuat aturan itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala, bukan kewenangan manusia. Karena itu di dalam ayat tadi Allah menyebutkan itu dimasukkan salah satu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengembalikan hak prerogatif Allah menetapkan aturan kepada hambanya sebagai manusia. Dan aturan yang datang dari Allah inilah yang disebut oleh Allah ad-dinu al-qayyim. Aturan yang lurus, aturan yang namun kata Allah, perkara yang demikian ini jarang manusia tahu. Nah, karena itu masyarakat muslimin rahimahullah, ini yang ketiga yang perlu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan Allah dalam hal hukum. Artinya apa? Hukum yang berhak berlaku untuk manusia itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak memberi aturan kepada manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia atau selain Allah ingin membuat aturan kepada manusia, maka dia harus izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh asal ada izin dari Allah. Karena itu Rasul berhak membuat aturan. Kenapa? Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diizinkan oleh Allah. Asalnya tidak boleh Rasul itu. Tapi kemudian Allah menyuruh atiullah wa atiur Rasul, ada. Gitu. Ya. Ulul amri, penguasa, boleh membuat aturan untuk manusia, tapi ulul amri yang dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ulul amri yang ilegal menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ulul amri yang legal menurut Allah itu nanti yang punya hak, bahkan diwajibkan kita untuk mengikutinya. Atiullah wa atiur Rasulah wa ulil amri minkum, itu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita boleh taat kepada orang tua? Sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan batasan-batasan tertentu. Ada semua. Itulah yang katakan tadi. Jadi kalau mau berbuat apa-apa harus izin kepada Allah. Bagaimana izinnya? Sudah ada di dalam Al-Quran. Prosedur izinnya sudah ada. Gitu. Ya. Manusia selain Rasul, Rasul sudah tidak ada, berarti tidak perlu kita bicarakan itu teman. Nah, manusia sekarang ini kalau mau membuat aturan untuk sesama manusia, izin kepada Allah, lewati prosedur yang ditetapkan oleh Allah, maka Anda akan bisa membuat itu dan wajib ditaati. Ya. Ya, tapi tentu saja harus memenuhi syarat, ya, itu ya, syarat dan ketentuan berlaku. Menurut yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itu yang perlu kita kembalikan kepada Allah. Kemudian yang keempat, kembalikan bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Ya, sering kita baca ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa ayat itu tauhid? Tiap sholat kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu Allah justru mengajarkan pertama kali kita adalah tentang tauhid. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Hanya saja dalam terjemahan kita, kan terjemahannya apa? Rabbul Alamin itu Tuhan semesta alam. Paham nggak sih Pak? Saya ingin nanya, apa sih Tuhan semesta alam itu? Coba ngerti benar? Nah itu karena terjemahan kita begitu, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Makanya dari dulu bahasa Indonesia nggak ngerti-ngerti yang dibaca. Ini terjemahannya juga begitu. Coba kalau dikembalikan kepada terjemahan menurut bahasa Arab saja. Salah satu dari makna menurut bahasa Rabbun itu apa? Al-Mudabbir, pengatur. Coba diartikan. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Kan paham kita? Paham kita daripada Tuhan semesta alam, apa yang dipahami dari situ? Coba. Paham nggak atau?
Ketika ditanya Tuhan semesta alam apa? Hah? Kalau ditanya lagi apa Tuhan, bingung, malah tambah bingung. Gitu. Tapi ketika dikatakan segala puji bagi Allah pengatur alam semesta, paham, nggak perlu ditanya lagi. Oh iya, Allah yang mengatur. Ini salah satunya begitu. Salah satu yang dikritik Ustaz Tholib kan itu. Rabbul Alamin. Jadi kalau kita kembalikan itu bahwa Allah yang mengatur, tinggal memahami alamin itu apa sih? Alamin itu selain Allah, itu semua disebut alam. Jadi semua yang makhluknya itu Allah yang mengatur. Apalagi kalau kita lihat tafsir ayat itu, Rabbun itu luas sekali. Dia yang bisa juga mempunyai arti Rabbul Alamin. Al-Rabb bermakna Al-Khaliq, sang pencipta. Gitu. Makanya juga kalau kita bisa baca umpamanya An-Nas tadi, Allah mengajarkan kepada kita apa? Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung diri kepada apa? Tuhan manusia lagi. Bingung itu akhirnya. Coba kalau kita bawa kepada arti menurut bahasa Arab saja, salah satunya saya berlindung diri kepada pencipta manusia. Oh paham kita, kalau itu saya di makhluk ya. Nah setelah itu Allah sebutkan kepada kita Malikin Nas, dia pemilik manusia. Kenapa dia pemilik? Dia yang menciptakan. Kan enak kan? Paham artinya kalau dulu begitu. Tapi ketika tadi Tuhan manusia apa, Tuhan itu perlu pemikiran itu. Dan dia lari ke filsafat macam-macam jadinya nanti. Tapi ketika dikembalikan kepada makna asal sesungguhnya menurut bahasa ini selesai sebenarnya. Ya. Rabbin Nas, pengatur manusia atau pencipta manusia. Malikin Nas. Kenapa kok Malikin Nas? Oh dia yang menciptakan, berarti dia yang menguasai, dia yang memiliki manusia. Rabbul Alamin. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang harus juga kita kembalikan di surah An-Nas tadi. Manusia terkadang lupa ini. Padahal sesudahnya Allah sudah katakan, sesudah Malikin Nas apa? Ilahin Nas. Ilah itu apa? Al-Ma'bud. Jadi Ilahin Nas, Ma'budun Nas. Tempatnya manusia mengabdi. Hanya saja karena diterjemahnya begitu juga. Aku berlindung diri kepada Tuhannya manusia, Malikin Nas, Raja manusia atau pemilik manusia. Ilahin Nas, kembali lagi apa? Hah? Tuhan manusia. Kali lagi tadi Tuhan, sini Tuhan lagi. Bingung akhirnya. Itu. Nah, ini. Jadi kalau kita kembalikan dari ayat ini saja sudah jelas itu. Allah yang menciptakan manusia, berarti manusia ini adalah milik Allah. Maka kalau itu kita tahu bahwa saya ini makhluk, saya ini dimiliki oleh Allah. Karena dimiliki maka saya punya kewajiban kepada sang pemilik. Apa kewajiban saya? Ya'budun, beribadah kepada sang pemilik, mengabdi kepada sang pemilik. Karena itu Allah sebutkan dirinya Ilahun Nas, ilahnya manusia. Manusia tempatnya manusia mengabdi itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengabdi kepada yang lain-lain. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, 5 hal inilah yang harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah satu dari 5 ini kita tidak kembalikan kepada Allah, pada saat itulah kita berarti mengingkari tauhid. Dan kalau ini kita lakukan, maka fantasi saat. Ada saatnya tadi, sebagaimana dikatakan oleh Allah tadi, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Tinggal kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah ada yang kita ingkari? Secara umum mungkin yang hadir tidaklah ya, tapi secara umum di masyarakat ada nggak? Jangan-jangan semuanya ada. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, 5 hal ini tadi kalau kita pahami itu berurutan. Bahwa ketika kita memahami bahwa Allah yang memiliki langit dan bumi,
Allah Rabbul Alamin. Karena dia pemilik, maka dialah yang berhak mengatur alam semesta ini, alam raya ini. Maka karena dia berhak mengatur apa? Karena dia berhak mengatur, karena dia satu-satunya pemilik aturan untuk alam raya. Di mana aturan itu? Apa aturannya? Yani aturan yang diturunkan untuk berlaku kepada umat yang bersangkutan. Untuk kita umat Muhammad, aturan sudah diturunkan oleh Allah, yakni dinul Islam. Allah sudah sebutkan ya, bahwa aturan yang dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu adalah dinul Islam. Innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini surah Al-Baqarah ayat 132. Sungguhnya Allah telah memilihkan buat kamu ad-din Islam itu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai kamu meninggal kecuali telah masuk menjadi orang muslim. Begitu juga dalam surah Al-Imran Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Inilah aturan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu alhamdulillah jamaah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat semuanya itu bahwa seluruhnya harus kita kembalikan bahwa tauhid yang hari ini yang harus kita perhatikan dan yang paling berat untuk dilakukan oleh manusia adalah mengembalikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengatur dirinya, mengatur keluarganya, mengatur negerinya dengan undang-undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Rabbul Alamin tadi sudah. Nah kan itu Fir'aun kan mengaku Rabbannya. Nah di surah Nazi'at itu kan Allah katakan ana rabbukumul a'la kan. Dia kan ngaku ana rabbukumul a'la. Apa sih ana rabbukumul a'la itu kan? Apakah Fir'aun itu ngaku Tuhan? Ngaku pencipta? Nah. Tidak, Fir'aun tidak mengaku pencipta. Nah, itu ketika di surah Al-Isra ya, surah ke-17 ayat 102. Nah, itu bisa dilihat surah ke-17 ayat 102. Nah, itu Fir'aun tidak membantah di situ pernyataan Nabi Musa itu. Ya, dalam ayat 102 ketika Allah memberikan musibah kepada Fir'aun kan, musibah kodok kan ya, ketika dia nggak mau beriman kan begitu, nah, dikirim kodok, tiba-tiba istananya penuh kodok, ya. Kemudian dikirimkan bencana belalang, habis tanaman dimakan belalang, nggak mau lagi di air minumnya semua berubah jadi darah, gitu. Datang kepada Nabi Musa kan minta. Karena Nabi Musa, ya Musa, berdoalah kepada Tuhanmu. Nah itu ya. Minta kepada Nabi Musa supaya Allah merubah itu, mengembalikan awal. Nah ketika ia datang, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa pada ayat 102? Qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardh. Musa berkata kepada Fir'aun, sungguh engkau benar-benar telah tahu bahwa tidak ada yang menurunkan semua bencana itu illa Rabbus samawati wal ardh, kecuali Rabbus samawati wal ardh, pemilik langit dan bumi atau yang mengatur langit dan bumi ini. Basair itu dengan jelas kamu akui. Wa inni la adzunnuka ya Fir'aun masbura. Fir'aun tidak membantah ketika Nabi Musa mengatakan, kamu kan sudah tahu bahwa yang melakukan semua itu adalah Rabbul samawati wal ardh. Ngaku Fir'aun kalau Allah itu ada. Ngaku kalau Fir'aun itu Allah itu penguasa. Nah, karena itulah maka dalam hal ini bahwa pengakuan Fir'aun bahwa ana rabbukumul a'la itu bukan ngaku sebagai pencipta, tapi al-mudabbir. Akulah pengatur, penguasa tertinggi di Mesir ini.
Aturan itu yang harus berlaku. Tidak boleh ada aturan yang berlaku di negeriku ini kecuali aturanku, termasuk aturan Allah yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, karena itu kalau ada penguasa yang berbuat seperti itu, membuat aturannya yang paling tinggi, tidak boleh ada aturan yang berlaku di situ kecuali aturan dia, termasuk aturan Allah, maka itu namanya penguasa menganut mazhab Fir'auniyah. Nah, itu mazhab Fir'auniyah namanya. Boleh begitu. Jadi bukan hanya, jadi penguasa itu ada mazhabnya, ya. Ya, jadi bukan hanya mazhab Syafi'i, mazhab ini tuh fikih, ya, tapi dalam hal kekuasaan juga ada. Gitu. Itulah Fir'auniyah namanya seperti itu. Dan itulah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Aturannya yang paling tinggi, sehingga Nabi Musa begitu Pak mendapat ancaman, mau dipenjara, mau dibunuh oleh Fir'aun kalau tidak mau taat dengan aturannya. Maka kalau ada penguasa-penguasa begitu, ya, orang yang tidak mau taat diancam penjara seumur hidup, atau kalau enggak dibunuh dan sebagainya, macam-macam. Nah, itulah mazhabnya Fir'auniyah namanya. Itu ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita pahami, itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat Bani Israel dahulu juga dimusyrikkan oleh Allah, bukan karena menyembah berhala. Bisa dibuka di surah At-Taubah ayat 31, ya. Surah ke-9, ya, surah ke-9 ayat 31. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemusyrikan Bani Israel, ya, atau orang-orang Yahudi dan Nasara. Ketika Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Allah katakan mereka menjadikan ahbarahum, tokoh-tokoh agama mereka, ahbar Yahudi, waruhbanahum, dan juga ulama-ulama mereka atau tokoh-tokoh masyarakat mereka di kalangan Nasara, arbaban min dunillah, sebagai tandingan selain Allah, wal masih ibn Maryam, begitu juga mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai tandingan terhadap Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal tiadalah mereka diperintah untuk beribadah kecuali hanya kepada ilaha wahida, sesembahan yang tunggal, la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, subhanahu amma yusyrikun. Ini maha suci Dia, bebas dari apa-apa yang mereka sekutukan itu. Dalam ayat ini Allah memvonis kaum Nasara, kaum Yahudi Nasara atau Bani Israel pada saat itu amma yusyrikun, menyekutukan Allah. Padahal mereka tidak menyembah patung, menyembah berhala, tidak. Ketika ayat ini turun, sahabat Adi bin Hatim yang baru masuk Islam pada saat itu, dia asalnya pendeta, dia protes kepada ya Rasulullah, kenapa kami disebut musyrik? Padahal kami tidak pernah ruku, pernah sujud di hadapan para ahbar dan ruhban itu. Lalu Nabi bertanya, bukankah kalau mereka mengharamkan yang halal, kamu juga mengatakan haram? Mereka jawab, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Bukankah kalau mereka menghalalkan yang haram, kamu juga ikut mengatakan halal? Bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Tilka ibadatuhum, itulah namanya kamu menyembah kepada mereka. Nah, berarti di sini kemusyrikannya Bani Israel dahulu bukan musyrik penyembah berhala, tapi musyrik aturan.
Ketika para tokoh-tokohnya tadi membuat aturan-aturan yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka sami'na wa ata'na pada aturan itu, mereka dikatakan oleh Allah musyrik. Nah, ini din Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan itulah bagaimana saya katakan tadi, bahwa ini yang sangat penting kita kembalikan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Karena ini sangat berbahaya jadi Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan kita. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah tadi, bahwa kamu hendaklah berkeliling di muka bumi ini, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat orang-orang yang menolak tauhid. Orang-orang yang mengingkari 5 hal tadi. Apa yang akan terjadi? Jamaah Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah di dalam Al-Qur'an, ya. Banyak juga ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Pertama, kita lihat bagaimana Allah mengingatkan kepada kita di surah Al-A'raf ayat 96 sampai dengan 99. Kata Allah surah ke-7 96 sampai 99 itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah memulaikan, andaikan penduduk sebuah negeri itu amanu wattaqau, mereka benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Kalau kita amanu wattaqau, apa amanu wattaqau itu? Mentauhidkan Allah. Itulah amanu wattaqau. Orang yang bisa amanu wattaqau itu hanya orang yang bertauhid. Gak akan bisa amanu wattaqau kalau tidak beriman dan tidak bertauhid. Gak akan. Inilah yang dijanjikan oleh Allah, akan dibukakan pintu berkah dari langit dan ini. Nah, ini keuntungannya kalau kita bertauhid itu. Tapi ingat, Allah juga mengingatkan, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kadzabu, karena mereka menolak, mendustakan ajaran Rasul, ajakan tauhid mereka dustakan, fa'akhadnahum, maka kami hukum mereka, bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan itu. Ancaman, janji baik, kalau kita betul-betul mentauhidkan Allah, barokah langit dan bumi akan dibuka oleh Allah. Ini namanya wa'dun. Tapi kalau tidak, wa'id, ancaman yang akan diberikan oleh Allah, hukuman yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nur ayat 63, surah ke-24 ayat 63, Allah juga ingatkan kita di sana. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya, perintah Rasul. Apa yang salah satu perintah Rasul? Perintah mentauhidkan Allah. Hendaklah mereka takut, orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu, antusibahum fitnah, bahwa mereka akan ditimpakan fitnah di dunia ini. Fitnah yang dimaksud dan di dalam ayat saya disebutkan azabul adna, azab dunia. Au yusibahum azabun alim, atau nanti kami lanjutkan menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih di akhirat. Nah, ini ada dua, hukuman di dunia, hukuman di akhirat. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, peringatan keras dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 58.
Allah katakan, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Tidak ada satu negeri pun, kata Allah, kecuali, maksudnya negeri yang ingkar di sini, tidak ada satu negeri pun yang ingkar penduduknya, illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah, kecuali kami akan menghancurkannya sebelum kiamat. Au mu'adzibuha adzaban syadida, atau kami azab mereka negeri itu dengan azab yang sangat dahsyat. Karena dari kafir kita bimastura, keputusan kami itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz, tidak bisa diganggu gugat. Putusan sudah diputuskan oleh Allah. Tiap negeri yang penduduknya durhaka kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, Allah berjanji akan dibinasakan negeri itu sebelum kiamat. Saya sering sampaikan di pengajian-pengajian umum, ya. Saya ingatkan, apalagi kalau ada polisi yang hadir, saya langsung ngomong bahwa Bapak polisi jangan salah paham kalau kita ngomong seperti ini. Kita ingin menyampaikan itu, ingin menyelamatkan Indonesia ini. Kita tidak ingin di bumi Indonesia di suatu saat nanti hanya tertulis di sini dulu pernah ada Indonesia. Gara-gara kita tidak mau bertauhid dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita mau begitu? Suatu saat tinggal perang, di sini dulu ada negara yang bernama Indonesia. Sekian tahun yang lalu dibinasakan oleh Allah karena penduduknya mayoritas tidak mau bertauhid kepada Allah. Nauzubillah min. Tapi terkadang salah dipahami. Ketika ngomong begini dianggap wah ini aliran keras. Ini bingung, ini apanya sih yang keras dari ayat ini? Cuma begitu ayatnya. Kalau nggak mau ya hapus aja dah ayat itu kalau berani. Musim ini lah sih, nggak ngerti juga. Nah ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Itu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan ancaman-ancamannya, kemudian bukti-buktinya nanti. Sering ayat ini kita baca di surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 41. 30-41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasadu fil barri wal bahr, sungguh telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, itu karena disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia sendiri. Manusia yang berbuat kerusakan. Apa yang diakibatkan oleh kerusakan itu nanti? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Nanti Allah akan merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka itu. La'allahum yarji'un. Nah, namun masih ada harapan yang diberikan oleh Allah agar mudah-mudahan mereka masih mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang jamaah sekalian, musibah-musibah, bencana-bencana yang diberikan oleh Allah itu masih bentuknya peringatan, gitu. Belum sebagai adab. Bentuknya peringatan dari Allah agar orang-orang yang baik yang terkena musibah maupun di sekitarnya itu mengambil ibrah, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini diberikan oleh Allah begitu. Terkadang diberi peringatan, tapi kalau sudah diberikan peringatan tapi gak kembali juga, nah ini pada saatnya benar-benar dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang diberi peringatan oleh Allah, tapi terkadang tidak mengambil dari peringatan itu, dianggap bencana alam biasa. Padahal di dalam ayat yang lain di surah Al-Isra juga Allah katakan, wa ma nursilul bil ayat illa takhwifa. Tidak ada satupun bencana alam yang kami kirim kepada manusia itu
melainkan itu adalah untuk menakut-nakuti manusia. Kita kadang terlalu diberi gerhana matahari total oleh Allah, dianggap itu wisata, buat hiburan. Ya Allah, malah kepada pantai bagaimana menyaksikan indahnya. Padahal Rasulullah SAW justru pucat ketika gerhana matahari, lari beliau ke masjid untuk sholat. Yang kita bersyukurlah kemarin, dari sisi lain bersyukur marah sholat khusyuk kan banyak. Kebetulan hari libur masalahnya itu kemarin, nggak tahu kalau nggak hari libur gitu. Tapi banyak juga yang begitu, bukannya mengambil ibrah bahwa ini peringatan dari Allah, kita disuruh justru banyak beribadah pada saat itu, malah gerhananya buat tontonan. Persiapan menghadapi gerhana, jual kacamata sampai 20 biji, 20.000 biji. Nah itu ada manfaatnya, katanya manfaat duniawi. Gitu. Malah ada lagi, saya ditanya, "Ustaz, bagaimana nih Abah? Ini saya mau mengimami sholat di gerhana di suatu tempat, tapi kemudian ada utusan dari jamaah, Ustaz nanti sholatnya pendek aja ya, khutbahnya pendek, kami mau menyaksikan gerhana." Ya Allah, gitu kan. Ustaznya disuruh pendekin khutbahnya, suruh pendekin sholatnya, karena setelah itu mau ke pantai ya gerhana. Kok ini apa sudah keterlaluan kita ini sebenarnya. Diberi peringatan oleh Allah berbagai macam, tapi justru peringatan ini dipermain-mainkan. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala ini. Di dalam surah Sajadah, surah ke-32 ayat 21, Allah katakan, "Wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Sungguh kami akan timpakan kepada mereka azab di dunia ini sebelum azab yang akbar, azab yang paling besar, yaitu azab akhirat. Ini ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, musibah hukuman ini kalau datang itu tidak memilah-milih, ya. Hanya yang melanggar yang kena, tidak. Kalau sudah musibah ini datang tidak peduli, yang baik yang buruk semuanya kena. Makanya kita diingatkan oleh Allah di surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu kepada azab yang kalau ditimpakan oleh Allah tidak akan hanya menimpa khusus kepada orang-orang yang zalim di antara kamu saja, tapi akan mengenai semuanya. Nah, karena itu masyarakat muslimin rahimahullah, tapi kita masih beruntung lah, berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Kalau menurut riwayat Imam Muslim, kita masih ada untung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam riwayat Imam Muslim bersumber dari sahabat Ibnu Umar, itu diceritakan di sana oleh Nabi SAW bahwa kalau Allah ingin menurunkan azab kepada suatu negeri dari umatku ini, nadhara alaihim, Allah akan melihat di tengah umatku itu apakah ada orang yang masih menyerukan ke dalam yang benar, dan apakah masih ada orang yang menerima. Kalau masih ada orang yang menyerukan itu dan masih ada orang yang menerima, walaupun hanya satu, kata Nabi, maka umsikal azab. Azab itu masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu sebenarnya orang-orang yang mengingatkan hal-hal yang seperti ini yang mestinya dipelihara. Yang mengingatkan hal-hal yang seperti ini yang dipelihara. Kenapa? Orang-orang yang begini inilah yang sebenarnya mencegah turunnya bencana yang lebih dahsyat. Atau orang yang masih mau menerima, walaupun hanya satu, kata Nabi, masih ditunda oleh Allah, tidak diturunkan secara merata sebagaimana umat-umat sebelum kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak contoh-contoh kita lihat di dalam Al-Qur'an. Ya.
orang-orang umat-umat yang menolak tentang tauhid. Bagaimana umat Nabi Nuh? Apa balanya umat Nabi Nuh? Ya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana, kalau istilah sekarang disebut tsunami. Kenapa? Apa akibatnya? Karena dia menolak tauhid. Di dalam surah Al-Furqan Allah sebutkan wa ja'alnahum linnasi ayat. Kami buat seperti itu untuk menjadikan pelajaran kepada manusia berikutnya. Baca kisah-kisah tentang di dalam kaum Ad bagaimana dihancurkan oleh Allah. Semuanya mereka itu menolak tauhid gitu. Karena mereka tidak mengikuti ajaran Rasul yang mentauhidkan Allah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya ditolak. Diadab. Itu kaum Ad, ya, umatnya Nabi Hud. Kemudian ada kaum Tsamud, umatnya Nabi Soleh. Mereka ini sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akibatnya karena mereka mengingkari tauhid. Begitu juga kaumnya Nabi Lut. Nah, kaumnya Nabi Lut juga dibinasakan oleh Allah. Karena juga pengingkarannya kepada tauhid, bukan hanya semata-mata melakukan homoseksual dan sebagainya, tapi di sana juga ada pelanggaran tauhid. Kenapa? Karena itu bentuk wujud ketundukan tuntutan daripada tauhid gitu. Nah, maka kalau perbuatan seperti perbuatannya Nabi Lut itu justru mau dipelihara, itu sama dengan mengundang bencana. Mengundang bencana. Kalau malah mau dibuatkan undang-undang, itu DPR-nya sama dengan yang Allah azab kami sekarang. Itu sama seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kalau ini sampai dilegalkan, kita tidak memohon kepada, tapi nauzubillah min dzalik, ini jangan fantasi besar. Innal adzaba qarib. Azab itu dekat di mata kita kalau itu sampai terjadi. Ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Begitu semua kalau kita lihat semua umat-umat yang lalu yang dibinasakan oleh Allah, silakan antum pelajari dalam Al-Quran. Pasti semuanya itu adalah akibat pengingkaran kepada ajakan nabinya untuk mentauhidkan Allah, berujung kepada kebinasaan. Makanya saya katakan, mengingkari tauhid itu sama dengan mengundang bencana. Berani mengingkari tauhid, 5 hal tadi tidak digubris oleh manusia, itu sama dengan kita mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semuanya. Demikian yang bisa saya uraikan pada malam hari ini, karena waktu yang terbatas. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita urai, tapi sudah cukup singkat, saya singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian saya kembalikan kepada Allah. Oke, baik. Jazakallah atas pemaparan Jaman Gumoh. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai dengarkan materi Ustaz yang menurut saya ini sangat mendasar bagi kita ya, karena hal-hal yang tadi disampaikan Ustaz menjadi prinsip dan alasan mengapa kita diciptakan. Illa liya'budun. Nah, itu tadi prinsip-prinsipnya yang harus kita ingat, kita pahami, dan tentunya kita amalkan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jemaah sekalian, mungkin ada sekitar 10 menit ya. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, silakan. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya di Indonesia belum diberlakukan hukum kisos sama rajam. Nah, itu ada masalah dengan tauhid apa gimana Ustaz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Saya boleh sekalian. Biar selesai. Assalamualaikum Ustaz, mau pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya Allah itu betul-betul yang menjadi satu-satunya yang kita sembah, maksudnya secara
teknis secara di masyarakat, Allah itu betul-betul bukan hanya menjadi Tuhan yang disembah secara ritual saja, tapi betul-betul aturannya dan kecintaan masyarakat, kecintaan kita juga, segala sesuatu yang kita lakukan bisa betul-betul karena Allah. Mengingat saat ini semakin terpisahnya antara aplikasi kemasyarakatan dengan hubungan vertikal gitu. Jadi ada dua istilah, horizontal dan vertikal. Padahal kan seharusnya bagaimanapun juga tidak bisa lepas dari Allah, seharusnya gitu. Terima kasih Ustaz. Mungkin satu lagi. Ya, ya. Cukup ya, kayaknya dua pertanyaan ini panjang. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi ditanyakan di Indonesia tidak berlakukan hukum qisas, hukum rajam. Apakah ada hubungannya dengan tauhid? Ya. Kalau jawaban singkatnya mah ya jelas itu, ya tauhid. Ya. Dan bukan hanya itu, banyak sekali, gitu. Ya. Makanya saya katakan di awal tadi, iblis itu hanya satu perintah Allah ditolak, dan cuma satu kan, usjudu, perintah sujud, itu saja yang ditolak. Lalu oleh Allah katakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin, divonis oleh Allah menjadi kufur. Gitu. Ya. Jadi setelah ditanya oleh Allah kenapa, dia bilang dia menolak. Jadi di situ ada dua kesalahan. Menolak bukan karena menolak karena nggak tahu itu perintah Allah, lalu dia apa? Dia memang enggak mau. Istikbar, sombong kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud? Dia bilang, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Ya. Jadi ini logika terbalik gitu. Ketika disuruh sujud ke Adam, yang dilihat Adamnya, bukan dilihat siapa yang nyuruh gitu. Ya. Nah itu akhirnya nggak jadi. Maka kalau seorang itu ketika disuruh oleh Allah beribadah, lalu dia lihat sasaran ibadahnya, itu tidak akan beribadah kepada Allah. Nah ini yang melanda penyakit manusia sekarang. Ketika disuruh beribadah kepada Allah, yang dia lihat apa sih manfaatnya ibadah itu kan? Dia tidak melihat kenapa, siapa yang memerintah saya. Ini. Nah, makanya seperti yang ditanyakan tadi, kenapa tidak mau melakukan hukum rajam, hukum qisas? Yang mereka mau lihat ada apa? Kenapa? Ini apa akibatnya kalau ini diberlakukan? Karena ini dimasukkan dalam akarnya, akhirnya nggak ketemu. Oh, ini dianggap pelanggar HAM, inilah itulah dan sebagainya. Karena menurut selera, tidak dikembalikan. Siapa sih yang nyuruh ini? Bahkan oleh Allah sudah diterangkan, walakum fil qisasi hayatun. Kamu di dalam hukum qisas itu menjamin kehidupan di antara kamu. Coba satu orang saja pembunuh, ya? Satu orang saja membunuh, lalu divonis hukuman mati diumumkan. Para muslimin saksikan, di lapangan Monas akan dilakukan hukuman pancung bagi yang membunuh. Insya Allah se-Jakarta nggak ada yang berani lagi sesudah itu. Atau koruptor, ya? Orang korupsi, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, dimasukkan dalam memusuhi Allah dan Rasulnya. Satu orang saja, ya, yang sudah jelas-jelas terbukti. Kalau dalam Al-Quran kan hanya yuqattalu, dibunuh secara langsung, yusallabu, atau disalib sampai mati, itu kan. Satu orang saja yang ditaruh di Monas, digantung sampai mati di situ, insya Allah gak ada yang berani lagi, gak perlu diminta. Ayatnya sudah ada. Nah ini, jadi kalau tidak dilakukan, apakah ada hubungannya dengan tauhid? Jelas. Kenapa? Tidak mau ini bukan masalah. Kalau di Indonesia ini kan bukan karena tidak. Rata-rata itu bukan tidak tahu, memang tidak tahu. Ini jadi masalah. Bahaya ini. Ya. Masuk dalam bentuk tadi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kalau orang itu tahu bahwa itu wajib, namun belum sanggup melaksanakan, lain. Ya. Lain masalahnya. Kapan sanggupnya, itu pertanyaannya kan? Harus ada usaha, tapi bisa melaksanakan lalu mengatakan tidak, ini tidak sesuai dengan
undang-undang HAM dan sebagainya. Kan itu dari Allah Subhanahu wa taala, setan terbesar itu HAM sebenarnya sekarang gitu. Apa-apa semuanya itu merujuk kepada hukum HAM. Sampai hukum Allah pun juga harus diukur ke situ. Padahal yang membuat hukum ini yang maha tinggi dari kitab suci ini harus disesuaikan dengan seleranya manusia. Ya rusak. Al-Quran tidak jadi hudan kalau begitu. Yang namanya hudan itu selera kita yang mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran mengikuti selera manusia. Jangan dibalik. Ini. Nah, jadi itu jelas bahwa itu permasalahan tauhid di situ. Maka jangan harap bencana hukuman yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan sekedar bencana alam. Ketika hukuman-hukuman tadi diterapkan, apa akibatnya kira-kira? Merajalela pembunuh. Nyawa manusia kita di sini kan lebih murah ketimbang daripada nyawanya kucing. Lebih mahal kucing daripada manusia. Coba kalau orang nabrak kucing mati pasti berhenti. Pasti berhenti itu. Tapi nabrak manusia kabur. Nah, itu buktinya nyawa kucing lebih mahal daripada nyawa manusia kan. Nah itu tadi. Karena hukuman yang tadinya ada cambuk, ada yang pelaku zina tidak diterapkan, yang terjadi adalah merajalela perzinahan. Yang terjadi kemudian daripada akibat itu merajalela penyakit yang tidak ditemukan obatnya, AIDS. Tiap tahun ada hari AIDS, tapi justru menganjurkan berzina, kan naik gitu. Nah ini, itu adalah akibat karena tahu risikonya seperti itu. Bala-bala azab-azab Allah yang lain diturunkan oleh Allah gitu. Nah, jadi erat hubungannya dengan tauhid ya. Nah, kemudian yang kedua bagaimana caranya? Alhamdulillah, teringat kepada ayat Allah yang sering kita baca ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini sebuah sikap kita. Pernyataan kita di hadapan Allah, sungguhnya ibadah sholatku, wa nusuki ibadah sembelihanku, ya, wa mamati, wa mahyaya, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu kan prinsip gitu. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, seluruh aktivitas hidup kita ini itu hendaknya berwujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun risiko. Kan sebagai seorang muslim kalau kita paham Islam dengan baik, kan tidak boleh ada satu pun yang tidak bernilai ibadah. Mohon maaf, sampai kita buang air pun juga harus bernilai ibadah. Karena itu kan ada bacaannya. Itu buktinya bahwa itu ibadah. Masuk toilet ada bacaan, keluar ada bacaan. Itu harus bernilai ibadah. Mau tidur juga bagaimana ibadah kita supaya bernilai? Tidur kita bernilai ibadah, ada ajarannya. Mau tidur apa yang kita lakukan? Dianjurkan duduk, baca doa, bangun tidur juga begitu. Itu buktinya bahwa tidak ada satupun dari kehidupan kita ini yang tidak boleh yang tidak bernilai ibadah kepada Allah. Lalu bagaimana sih caranya? Gitu. Nah, apabila Allah, caranya hanya satu, fahmul Islam, memahami Islam ini dengan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah paham Islam ini dengan benar? Ini menjadi masalah. Gitu. Karena kita belum memahami Islam ini. Islam hanya diketahui sholat, zakat, haji, selesai. Ini. Nah, karena itu penyakit utama kita sebenarnya jahalatun fiddin, ketidakfahaman tentang Islam. Ketidakfahaman tentang Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita ngaji? Dalam arti ngaji itu bukan bacaan, mengkaji Al-Quran ini mulai dari surah Al-Fatihah tamat secara utuh sampai surah An-Nas, sudah belum? Nah kalau belum, berarti kita belum paham Islam. Karena Islam itu ada di situ, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Makanya kita diperintahkan oleh Allah, udkhulu fis-silmi kafah.
Nah, seringnya diartikan masuklah Islam secara kafah, bingung juga itu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke Islam secara keseluruhan. Orang beriman baru disuruh masuk Islam. Kok bisa begitu? Kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang sudah beriman baru disuruh masuk Islam. Ini gimana sih? Gitu. Nah kan itu bukan begitu sebenarnya. Ibnu Abbas mengatakan maknanya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, bagaimana? Udkhulu ikmalul Islam kafatan. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakan Islam itu secara utuh. Ibarat kamu masukkan dirimu secara utuh ke dalam Islam itu. Laksanakan secara kafah. Nah, bagaimana bisa kafah dilakukan? Ya amalkan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Diamalkan dalam kehidupan kita. Dan itu rajin ngaji. Ya, 2 kali sebulan ya. Kan ini sudah cukup. Gimana mau tamat Quran 2 kali sebulan? Sahabat itu tiap hari ngaji. 23 tahun baru tamat Quran. Sahabat tiap hari ngajinya. Gitu. Kalau cuma 2 kali sebulan berapa tahun baru tamat? Itu. Tuh. Nah, alhamdulillah. Jadi ini. Jadi bagaimana caranya ini tadi? Kembali kita harus sama-sama mau memahami. Intinya di situ. Kalau orang sudah memahami sebenarnya sudah. Jadi gak perlu ramai kita sebenarnya nih. Kalau umat ini sudah paham Islam itu, tidak perlu teriak-teriak syariat Islam ini otomatis akan mengamalkan sendiri. Kenapa diteriaki sekarang demikian? Karena memang umat kita ini belum paham. Nah, kan itu Allah, kita semua punya kewajiban dalam hal ini. Menyampaikan Islam ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya, antum semua, jangan hanya rajin ngaji, rajin mendengar, tapi tidak pernah menyampaikan ini, ya kan? Gitu. Nah kita sering kan begitu, samina terus, gitu. Ya kan di mana-mana rajin ngaji, tapi kapan itu atau nanya kapan? Samina ngaji sana ngaji sini itu samina. Sekarang aplikasinya apa? Atau kan samina atau dengar dan taat itu melaksanakan. Nah, ngaji sana, ngaji sini, tapi ditanya berapa banyak yang dilakukan, bingung juga. Nah itu, ya kan gitu. Berapa tahun sudah pengajian ini? Ada 2 tahun. Itu berapa ayat yang dikaji? Nah, pertanyaannya berapa yang diamalkan dari ayat-ayat yang dikaji? Itu atau nanya yang perlu. Nah jadi caranya kita harus memahami Islam ini dengan baik secara sempurna. Apa yang sudah kita pahami, mari kita melaksanakan. Mulai dari yang kecil-kecil. Jangan pernah menganggap remeh. Ya. Yang kecil-kecil saja. Jangan terlalu muluk-muluk dulu, tinggi-tinggi nunggu khilafah. Nantilah itu. Ya. Itu urusan tinggi nanti itu. Ya. Tapi yang kecil-kecil dulu. Ya. Karena kalau mau tidur sudah wudhu belum? Ya. Jangan-jangan cuci kaki juga enggak. Ya itu mau tidur plak selesai. Nah ini gimana itu? Itu mau jadi khilafah begitu. Padahal anjurannya tadi wudhu, mau wudhu ini, ya gitu. Yang kecil-kecil aja. Ya. Sholat kita yang sunnah-sunnah udah dilakukan belum? Kan begitu. Jangan-jangan hanya wajibnya doang. Gitu. Itu pun masih disingkat lagi. Gitu. Ya. Fatihahnya dibaca cepat, ayatnya langganan. Ya. Karena sudah belajar fikih, pokoknya 1 ayat cukup, alif lam mim Allahu akbar. Itu yang sudah tak pernah dilakukan. Yang gini-gini loh. Artinya makanya kalau kita lihat semua secara utuh daripada syariat itu sebenarnya 90% itu bisa kita lakukan secara pribadi dan keluarga. 10%-nya itu menunggu kekuasaan dikit sebenarnya. Yang lain itu kita bisa melakukan. Jadi masalahnya yang 90% ini belum kita lakukan. Yang kita teriak bagaimana kita mendirikan khilafah. Ya terlalu jauh. Memang itu benar itu. Tapi coba kita mulai dari bawah dulu. Mana? Satu. Kan
begitu. Prakteknya para sahabat radhiyallahu anhum begitu. Setiap turun ayat dipahami langsung dilaksanakan. Setelah terlaksana turun ayat berikutnya. Begitu. Semua ayat-ayat itu dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini makanya terlaksanalah syariat itu. Nah, jadi kalau kita tadi terlalu tinggi terkadang kita. Tadi ayat rajam, ayat ini betul memang kita harus berusaha terlaksananya itu. Tapi sebelum ke situ, ayo kita lakukan dulu syariat Islam ini yang sudah bisa kita lakukan. Jangan berhayal. Berhayal dari arti kata nunggu ini baru mau melakukannya. Mana yang sudah bisa kita lakukan? Ayo kita lakukan. Mulai dari diri kita. Jadi bangunlah khilafah itu dalam diri kita masing-masing. Baru akan terwujud nanti pada sebuah kepemimpinan yang memang itu adalah harus dibawa ke sana nantinya. Tapi sebelum ke situ bagaimana kita membangun diri kita? Yang berdagang bagaimana menjadi pedagang yang jujur di masyarakat, di pasar bagaimana dan sebagainya. Kan begitu sudah ada, lakukan itu. Itulah. Insya Allah kalau itu kita lakukan, ya semuanya akan berwujud ke sana. Gitu. Nah sehingga itulah tadi bahwa kembali lagi bahwa yang harus kita lakukan pertama faham tentang Islam ini. Yang kedua kita laksanakan apa yang sudah bisa kita laksanakan. Insya Allah kalau itu kita lakukan lambat laun syariat Allah juga akan terwujud dan seluruh kehidupan kita nanti akan mewujud sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Allah a'lam bishawab. Ya, oke. Mungkin dua pertanyaan tadi bisa melengkapi kajian kita pada malam hari ini ya, insyaallah. Oke, jemaah sekalian terhormat Allah, kita cukupkan karena sudah mau jam 10. Ya. Untuk itu nanti jangan lupa setelah kita apa yang kita dapat, yang lebih penting lagi yang memang diamalkan. Tapi kadang sebuah teori itu terlihat lebih gampang daripada praktek. Itu kita mohon kepada Allah semoga Allah kuatkan, Allah memberikan kepahaman kepada kita sehingga kita bisa dengan mudah melaksanakan apa yang semestinya menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Oke, jemaah sekalian, sampai ketemu lagi di kajian kurma 2 pekanan. Tapi jangan lupa seperti kata Ustaz bilang, jangan cuma 2 bulan sekali, tapi tetap rutin ya. Nah, selain kurma, sekalian promosi ya, sekalian promosi program Risma juga ya. Kita selain kurma ini ada program-program rutin juga setiap minggu. Jadi dari Senin sampai Kamis dan Jumat libur, Sabtu ada. Di Al-Barakah ini kajiannya memang hampir seminggu full. Ya silakan datang, tapi waktunya malam jam bisa. Biasanya orang-orang yang ngopi ya, suka begadang gitu malam. Tapi nggak masalah dan kita juga selesainya juga tidak terlalu malam. Jadi teman-teman ngaji rutinnya bisa kita fasilitasi. Siap dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita libur, Sabtu kita ada di sini, dan Minggu kita libur. Nah itu terus diabarkan pengajian. Oke, jangan lupa tanggal 23 April ditandai di kalendernya, datang lagi. Insyaallah kajian kita materinya menarik dan pematerinya juga menarik. Sekian dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.